Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan selamat bergabung sebagai peserta didik baru program kesetaraan paket C setara SMA di SKB Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Frida Adela. Kalian bisa memanggil saya Bu Frida, dan mata pelajaran yang saya ampu adalah sosiologi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita semua masih diberi sehat sampai hari ini di tengah pandemi COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, dan hindari keluar rumah jika tidak terlalu penting. Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, pada MPLS hari kedua ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pengembangan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Disimak sampai habis ya. Terkait interaksi. Apa sih Bu interaksi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi memiliki arti saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi. Nah, jika disimpulkan menurut ilmu sosial, interaksi adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Next, kita masuk pada pembahasan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Mengenai interaksi positif di sekolah, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu di sekolah, khususnya di SKB Negeri Surabaya, kita memiliki teman-teman dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Begitupun dengan setiap tutor yang mengajar, mempunyai sifat dan cara mengajar yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan interaksi positif di lingkungan sekolah, peserta didik harus paham mengenai pembiasaan 5S. 5S adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, selain 5S, peserta didik juga harus paham tentang etika. Ada 3 etika yang harus dipahami oleh peserta didik, yaitu etika pergaulan antar siswa, etika pergaulan antar siswa dan tutor atau pengajar, dan etika pergaulan antar siswa dengan tenaga kependidikan seperti staf TU, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan yang ada di wilayah sekolah. Selanjutnya kita akan membahas etika yang baik saat di sekolah. Pertama, menghormati dan bersikap sopan terhadap tutor dan warga sekolah lainnya, dan tidak lupa menerapkan 5S. Kedua, mentaati peraturan sekolah, seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, siapapun kalian, ketika sudah ada di sekolah, kalian wajib mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Begitupun ketika kalian sudah di rumah, maka yang harus kalian patuhi adalah peraturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Ketiga, bergaul dengan semua teman dan tidak membedakan status teman, seperti kaya, miskin, agama, atau suku tertentu. 4. Sebagai pelajar yang baik, kalian harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Kelima, bekerja sama dalam kebaikan dengan teman-teman, serta berlomba dalam prestasi. 6. Hindari sikap sombong dan tetap rendah hati. 7. Menghargai pendapat orang lain. 8. Harus peduli dan aware terhadap tindakan pembulian. Seperti yang kita tahu, bahwa efek jangka pendek maupun jangka panjang korban pembulian itu sangat-sangat buruk, dan bisa saja berujung depresi ataupun menghilangkan nyawanya sendiri. Nah, maka dari itu, jika suatu saat kalian menyadari ada seseorang, teman, atau siapapun di sekitar kalian mengalami tindakan pembulian, atau kalian sendiri yang sedang mengalami hal itu,
silahkan lapor pada tutor atau kepala SKB, karena semua pelaku pembelian akan segera kami tindak dengan tegas. Kesembilan, sebagai peserta didik, selain berfokus pada akademik, kalian juga harus dapat membina hubungan yang harmonis dengan tutor, dengan teman, ataupun dengan tenaga kependidikan. Kesepuluh adalah bersikap dewasa dan tidak mudah terpancing emosi. Terakhir adalah mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi terhadap lawan bicara. Maksudnya adalah peserta didik diharapkan mampu untuk membedakan ketika berbicara dengan teman dan berbicara dengan tutor atau tendik yang ada di sekolah. Ketika kalian ngobrol dengan teman, misalnya, "Hai, materi minggu lalu aku nggak paham nih, nanti ajarin ya pas jam istirahat." Nah, sekarang jika ngobrol dengan tutor atau tendik, contohnya mengucapkan salam terlebih dahulu. "Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Ibu, Bapak. Terkait materi minggu lalu, saya kurang paham. Apakah Ibu atau Bapak bersedia mengulangi materi tersebut pada pertemuan hari ini?" Nah, itu adalah yang Ibu maksud bisa menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi terhadap lawan bicara. Itu tadi contoh berkomunikasi secara lisan. Sekarang kita akan membahas etika komunikasi secara virtual atau komunikasi melalui telepon ataupun sebuah pesan teks. Jika muncul pertanyaan, "Loh Bu, berarti menghubungi seseorang itu harus perlu etika juga ya?" Benar. Dalam pembahasan ini, konteksnya lebih ke bagaimana menghubungi Bapak atau Ibu tutor sesuai etika yang ada. Yang pertama terkait telepon. Kita sebagai tutor sangat terbuka jika ada pertanyaan seputar materi ataupun seputar sekolah yang ingin ditanyakan di luar jam pelajaran. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, yaitu waktu. Perhatikan jam ketika ingin menghubungi tutor atau tendik. Jika dirasa sudah terlalu malam, kalian bisa menunggu sampai besok pagi. Baru setelah itu, kalian boleh menghubungi Bapak atau Ibu tutor yang bersangkutan. Kedua adalah bertanya atau izin terlebih dahulu melalui pesan teks. Pada poin ini akan lebih baik jika kalian ketika ingin menelpon Bapak atau Ibu tutor, tanyakan terlebih dahulu apakah beliau bisa menerima panggilan telepon atau tidak. Misalnya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Ibu, Bapak, apakah bisa ditelepon?" Nah, karena yang dikhawatirkan ketika kalian langsung menelpon, takutnya Bapak atau Ibu tutor yang kalian hubungi sedang berada di jalan ataupun sedang ada urusan. Lanjut pada etika saat mengirim pesan teks. Yang pertama sama dengan ketika kalian ingin menelpon. Saat mengirim pesan teks, kalian tetap harus memperhatikan waktu. Kedua adalah yang harus diperhatikan isi pesan teks yang akan kalian kirimkan kepada Bapak atau Ibu tutor. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah contoh yang kurang tepat. Lalu contoh yang tepat gimana, Bu? Ini adalah contoh yang tepat ketika kalian ingin menghubungi Bapak atau Ibu tutor. Alangkah baiknya diawali dengan salam atau ucapan selamat pagi atau ucapan selamat siang terlebih dahulu. Kemudian memperkenalkan diri dari kelas apa dan siapa. Selanjutnya menjabarkan keperluan dan diakhiri dengan salam lagi ataupun ucapan terima kasih. Dan yang harus kalian ketahui bahwa etika dasar seperti ini tidak hanya berlaku ketika kalian menghubungi Bapak atau Ibu tutor saja, melainkan ketika nanti sudah memasuki dunia kerja. Karena etika dasar ini jika diterapkan akan menjadi nilai plus untuk kalian ke depannya.
Itu tadi beberapa penjelasan mengenai interaksi positif dan etika ketika siswa berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan cuplikan video tentang kondisi sekolah sebelum dan sesudah pandemi. Pandemi membuat kita berubah. Yang awalnya sekolah selalu ramai, pembelajaran dilakukan secara tatap muka, banyak terjadi interaksi. Seketika kebiasaan tersebut hilang begitu saja karena pembelajaran terpaksa dilakukan secara online untuk menekan bertambahnya angka positif COVID di Indonesia. Tapi, jarak bukanlah halangan untuk tetap berinteraksi. Kondisi yang mengharuskan kita menjaga jarak untuk mengurangi penyebaran virus corona bukan berarti menutup semua akses interaksi dengan sesama warga sekolah. Manfaatkan koneksi internet, media sosial, dan aplikasi chatting untuk tetap berkomunikasi. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pengembangan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Semoga poin-poin yang sudah Ibu jabarkan terkait interaksi positif dan etika dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam mengikuti MPLS. Akan ada beberapa materi dari Bapak Ibu Tutor yang insya Allah berguna untuk kalian ke depannya selama bersekolah di SKB Negeri Surabaya. Saya tutup materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mata pelajaran sosiologi.